Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifina dengan NPM 20221020415, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, kelas C, dengan dosen pembimbing yaitu Muhammad Irfan yang akan membawakan materi tentang istinja. Secara bahasa, istinja berasal dari bahasa Arab yang berarti menghilangkan kotoran. Secara istilah, dalam ilmu fikih, menghilangkan najis dengan air atau dengan menggunakan semacam batu. Penggunaan air atau batu untuk menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Selain istilah istinja, ada dua istilah lain yang mirip yang terkait erat, yaitu istijmar dan istibra. Hukum istinja. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinja menjadi dua hukum, yaitu yang pertama hukumnya wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang. Pendapat ini didukung oleh Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadis Rasulullah SAW. Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Hadis riwayat Ahmad, Nasal, Abu Daud. Hadis ini bentuknya amr atau perintah dan konsekuensinya adalah kewajiban. Hal ini mengacu para sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anha berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman, "Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu." Salman berkata, "Benar. Beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika berak atau kencing, juga melarang istinja dengan tangan kanan, dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah, dan beristinja dengan tahi atau tulang." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Sedangkan yang hukumnya sunnah adalah bila najis keluar dari lubangnya namun besarnya tidak melebihi besar lubang itu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Mengomentari hal ini, Ibnu Najim mengatakan bahwa yang 4 itu bukan istinja, melainkan menghilangkan hadas. Sedangkan yang istinja itu hanyalah yang terakhir saja, yaitu najis yang besarnya sebesar lubang keluarnya najis, dan itu hukumnya sunnah, sehingga istinja dalam mazhab Al-Hanafiyah hukumnya sunnah. Yang selanjutnya itu praktek istinja dan adabnya. Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing, atau seluruh kemaluan bila sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan menggosoknya dengan tangan kiri. Sedangkan yang termasuk adab-adab istinja antara lain, yang pertama yaitu sebelum masuk yaitu berdoa. Dari hal ini adalah sabda Nabi SAW yang artinya penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat lalu ia ucapkan bismillah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 606. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan yang artinya Rasulullah SAW ketika memasuki jamban, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 142 dan Muslim nomor 375. Yang ketiga yaitu tidak boleh menghadap atau membelanjangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi SAW bersabda yang artinya, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 394 dan Muslim nomor 264. Yang keempat yaitu dilarang berbicara secara mutlak kecuali darurat. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata yang artinya, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang
kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 370. Yang kelima yaitu menggunakan istinsar. Maksudnya adalah memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat oleh orang lain. Di zaman kita sekarang ini, tentu bertabir atau berpenghalang itu sudah terpenuhi dengan masuk ke dalam kamar mandi yang tertutup pintunya. Dalilnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka. Namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Diwajibkan untuk menjaga aurat ketika istinja. Jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain selain istri dan budaknya. Nabi SAW bersabda, jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budakmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Muawiyah bin Haidah. Yang keenam yaitu tidak membaca dan membawa sesuatu bertuliskan nama Allah dan nama-nama yang dimuliakan. Tidak membaca dan membawa tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala, juga nama yang diagungkan seperti nama para malaikat atau nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga memakai cincin yang bertuliskan nama Allah dan semacamnya, hal ini terlarang karena kita diperintahkan untuk mengagungkan nama Allah dan ini sudah diketahui oleh setiap orang secara pasti. Allah berfirman yang artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Yang ketujuh yaitu bercebok menggunakan tangan kiri. Disunahkan dalam beristinja menggunakan tangan kiri. Jika dengan tangan kanan, hukumnya makruh. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu kencing, maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bila buang air besar, jangan cebok dengan tangan kanan dan jangan minum dengan sekali nafas. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Sekian dari saya membahas tentang istinja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu padu membangun negeri, tentukan cita-cita mulia insan